Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah takdir yang memang sudah digariskan untukmu. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat, Gemini ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, buat Gemini, kita akan shuffle kartunya, takdir yang sudah digariskan untuk kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, buat Gemini, apakah yang terbaca? Wow, di sini ada TikTok. Kamu akan diberikan kesempatan. Aku melihat ya, semesta memberikan sebuah takdir kepada kamu adalah waktu. Dimana mungkin beberapa dari kamu yang bertahan dalam satu hubungan, mungkin saja itu adalah kesempatan kamu untuk memperbaiki hubungan itu. Tapi bisa saja kamu diberikan waktu, kesempatan untuk menilai hubungan seperti apa yang saat ini kamu jalani. Kalau memang hubungan itu sudah tidak sehat, ya udah, kamu tinggalkan. Karena itu nantinya akan membuang-buang waktu kamu. Karena ada hubungan yang tidak sehat, sering disakiti, ya, sering dikecewakan, dan ada hubungan yang tidak jelas. Nah, jadi buat apa kamu mempertahankan? Sekarang ada waktu, kesempatan untuk kamu memperbaiki semuanya, memperbaiki hidup kamu ke depan, memperbaiki hubungan kamu yang saat ini. Jika itu perlu diperbaiki, ya perbaiki. Kalau tidak, ya waktunya kamu untuk menata masa depan kamu. Oke, ini dia. Atau bisa dikatakan ini tentang apapun kesempatan yang memang saat ini kamu dapatkan ya. Intinya kamu manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Apa yang bisa kamu kerjakan hari ini, ya kerjakan. Jangan kamu tunggu sampai besok ya. Jika itu bisa dikerjakan hari ini, intinya jangan bermalas-malasan. Jangan mikirkan, aja deh nanti aja deh aku kerjain. Toh nanti juga akan selesai. Ya, jangan seperti itu. Sekarang rubah mindset kamu. Bagaimana cara untuk bisa kita maju ya? Kita harus disiplin. Kita harus benar-benar kayak fight, ya survive gitu ya. Nah, arti kata ini juga ada go the distance. Karena apa? Karena ini juga sebuah takdir yang akan benar-benar digariskan untuk kamu, bahwasanya kamu itu akan bisa bangkit dari semua keadaan. Nah, jadi kamu jangan khawatir dengan kehidupan kamu saat ini. Di mana saat ini kehidupan kamu itu kayak jauh dari kata keberuntungan, jauh dari kata kebahagiaan, atau jauh dari kata kesuksesan. Namun, saat kamu benar-benar bangkit, saat kamu benar-benar kayak ini sama halnya dengan let go. Ayo bangkit, kita go the distance ya. Ayo kita pergi dari situasi yang melelahkan ini menjadi ke suatu situasi yang membahagiakan dan kesuksesan. Itu akan segera kamu dapatkan. Ada waktu di mana kamu akan mendapatkan kebahagiaan itu dan kesuksesan itu. Oke, kamu jangan khawatir. Intinya ya tetap kita memperjuangkan semuanya. Kita harus berusaha ya semaksimal mungkin. Tapi ada juga sih ya yang sudah mengatakan, aku sudah maksimal Kak untuk melupakan dia, untuk berjuang, menemukan pekerjaan. Aku sudah maksimal. Ya, apalagi yang belum aku lakukan Kak? Berdoa sudah. Ya, mungkin ada waktunya kamu untuk surrender kepada Tuhan. Mungkin saja Tuhan ingin kamu bersujud di hadapannya. Tuhan ingin kamu itu meningkatkan spiritualnya kamu dan melakukan hal-hal yang positif. Sehingga akhirnya saat kamu benar-benar ingin bertransformasi ke arah yang lebih baik, maka Tuhan akan selalu memberikan kesempatan itu. Apalagi kalau kamu sudah berjuang habis-habisan sampai titik darah penghabisan, ya. Oke? Nah, itu. Aku juga melihat message in a bottle ya. Aku melihat kamu juga akan menerima sebuah pesan. Pesan singkat ya, yang mungkin pesan yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Pesan ini mungkin saja seseorang ternyata
sudah mulai nih kepoin kamu di sosial media, dia sudah nge-like foto kamu, dia sudah berkomentar di sosial media kamu, ya. Arti kata mungkin itu adalah sebuah pesan, "Oh, kenapa sih kok dia tiba-tiba aja datang? Kok tiba-tiba dia aja nge-like foto aku? Selama ini perasaan dia cuek aja, acuh tak acuh," gitu loh. Jadi di situ mungkin saja ada sebuah takdir yang kamu lihat bahwasanya kamu ketahui dari pesan yang tersirat itu. Ya mungkin saja, situ kamu mulai kepikiran, mulai kepikiran tentang dia. Kenapa ya? Kok tiba-tiba aja aku kepikiran dia? Mungkin saja itu pesan ya untuk kamu, ataupun ternyata dia juga mikirin kamu. Karena aku juga melihat di sini ada soulmate. Kamu akan ketemu dengan soulmate kamu. Yakinlah ya, diri kamu itu akan ketemu. Walaupun sekarang kamu lagi berjuang untuk menghilangkan rasa sakit hati, menghilangkan kekecewaan, mungkin ada rasa ketakutan juga, ada rasa kekhawatiran juga. Bisa nggak ya aku ketemu dengan seseorang yang lebih baik? Pasti bisa. Coba kamu afirmasikan, coba kamu manifestkan, maka itu akan bisa terwujud. Oke? Nah, aku yakin kamu akan ada masanya, kamu akan menerima semua harapan-harapan yang sudah kamu impikan selama ini. Ya, sebagai doa-doa kamu satu persatu itu akan terkabulkan. Salah satunya adalah soulmate. Semoga ya, soulmate. Jadi, mungkin saja pesan dari seseorang ini dia ingin mengatakan, kalau aku itu memikirkan kamu, kalau aku itu menyukai kamu, kalau aku itu bla 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 gitu ya. Wah, ternyata kamu juga ngerasain hal itu. Semoga aja kamu akan bertemu dengan dia ya. Karena aku yakin jika kamu yang single saat ini, kamu akan ketemu dengan soulmate. Namun jika kamu yang sudah menikah, bisa saja saat ini walaupun banyak, masalah yang kamu hadapi dalam rumah tangga kamu, tapi kamu selalu bertahan dengan pasangan kamu. Arti kata itulah takdir kamu, itulah garis yang sudah digariskan untuk kamu, soulmate kamu. Karena, kehidupan percintaan itu tidak akan selamanya mulus-mulus saja, ya. Kehidupan rumah tangga itu juga tidak akan pernah ya tidak akan selamanya mulus-mulus saja. Pasti akan ada benturan-benturan halus atau kasar ya, atau ada kerikil-kerikil tajam yang terinjak gitu. Itu pasti akan ada. Tapi bagaimana kamu dengan pasangan memperjuangkan hubungan itu? Itulah yang dikatakan soulmate. Kamu sama-sama ya memperjuangkan hubungan itu selalu harmonis. Walaupun ada masalah ya, kamu akan selalu mengatasinya. Ya. Karena aku juga melihat di sini ada poison. Kamu akan begitu sangat bergairah, kamu akan selalu bangkit ya dalam setiap kondisi. Aku melihat ya di sini kamu akan benar-benar memperjuangkan hidup kamu ke depannya. Kamu tidak akan mau lagi disakiti. Kamu tidak akan mau lagi dikecewakan. Kamu tidak akan mau lagi ya dihina, dicaci maki, diabaikan. Kamu nggak akan mau lagi. Kalaupun ada orang seperti itu, justru balik, kamu akan mengabaikan mereka. Ya, karena ada waktunya juga ya, namanya kita manusia punya batas kesabaran. Jadi ya kalau memang kamu ngerasa kamu harus bangkit, ya harus bangkit. Kalaupun kehidupan kamu sudah baik ya, tetap jadilah yang lebih baik lagi. Oke, inilah tarot, selalu mengingatkan kita akan hal-hal yang positif, akan hal-hal yang baik. Terkadang kita juga lupa diri, kalau ada rasa sakit yang menyelimuti kita kan jadi dendam, kita jadi kayak, wah aku benci sama dia, dia sudah nyakitin aku. Jangan, kamu jangan membenci dia, justru dengan membenci dia, kamu tidak akan bisa melupakan dia. Tapi kamu maafkan dia, kamu ikhlas, kamu legowo, maka kamu akan bisa melupakan dia. Intinya menghilangkan rasa itu ada. Bisa ya, oke. Kita akan coba lihat dari kartu tarot apakah yang akan terbaca. Oke, apakah yang terbaca? Fokuskan dia ya, jika kamu memfokuskan seseorang, karena secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini dan itu juga bisa vice versa. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ini ada Aries, Leo, Sagi. Ada Leo, ada Sagittarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Baik.
Nah, di sini aku melihat, pada akhirnya kamu akan ngerasakan sebuah gairah untuk bisa bangkit dari keterpurukan, bangkit dari rasa sedih, ini dia. Kamu mulai fokus kepada tindakan yang akan kamu lakukan selanjutnya. Ya, ini dia. Ya, mungkin saja beberapa dari kamu yang sudah mengakhiri suatu hubungan, ini ada hubungan yang akan terbangun kembali. Seseorang mungkin akan mengeluarkan kamu dari keadaan kamu yang begitu terpuruk, ya. Jadi kamu jangan khawatir, tidak akan selamanya kamu berada di titik jenuh gitu ya, di titik, kesedihan dan kekecewaan itu, oke? Nah, aku juga melihat di sini, jika ada orang-orang di masa lalu yang menyakiti kamu, yang membenci kamu, sekarang dia berbalik akan bertemu dengan kamu, bahkan akan minta maaf, ya. Ini akan memang sudah digariskan untuk kamu. Dulunya kamu pernah dicaci maki, dihina, diabaikan, bahkan mungkin bagi kamu yang sudah menikah, mertua kamu yang mungkin yang tidak care sama kamu, tidak sayang sama kamu ya. Justru nantinya saat kamu melakukan hal-hal yang baik, kamu memperlakukan mungkin beliau dengan baik gitu ya. Bahkan nantinya dia berbalik akan mencintai kamu, menyayangi kamu. Yakinlah akan hal itu. Ya, arti kata apapun yang orang lakukan terhadap kamu, kalau kamu ikhlas, ya emang sulit sekali untuk ikhlas itu. Tapi ya pada akhirnya kita juga akan mendapatkan yang baik juga. Oke. Nah, ini juga ada The Sun. Kartu ini begitu membuat kamu itu makin bersinar. Ya, kartu ini menggambarkan seperti itu. Kamu akan makin bersinar. Mungkin saja ada doa-doa kamu itu akan terkabulkan. Banyak hal yang akan kamu dapatkan nantinya. Mungkin saja peluang-peluang kesempatan itu membuat kamu makin berkembang, makin sukses, makin bahagia. Begitu juga mungkin dalam hal percintaan ya, saat kamu sudah menjadi seseorang yang lebih mencintai diri sendiri, kamu juga lebih care sama orang-orang di sekeliling kamu selalu melakukan hal-hal yang baik. Maka dengan begitu, orang-orang mungkin banyak yang terkagum-kagum terhadap kamu. Bahkan mereka ada yang mencintai kamu, tergila-gila sama kamu dan lain sebagainya. Ya, ini dia. Aku juga melihat di sini ada temperance. Temperance ini adalah kestabilan. Aku juga melihat kalau hidup kamu mungkin dalam waktu dekat, saat ini ataupun ke depan, ada kestabilan yang akan terwujudkan ya. Kestabilan dalam apakah itu? Keseimbangan dalam kehidupan sosial kamu, keseimbangan dalam kehidupan percintaan yang kamu mungkin bagi kamu yang selama ini merasa kayak ada rasa was-was terhadap pasangan, atau ada pasangan kamu atau kamu yang memang sudah menjadi orang yang kedua gitu ya. Arti kata yang mungkin kamu yang ada yang sudah nikah siri atau mungkin kamu ada yang menjadi orang ketiga gitu ya. Namun aku melihat ya kamu tidak akan merasa kayak merasa takut lagi atau marah atau apa ya. Tapi kamu akan lebih menyeimbangkan diri kamu. Arti kata ya udah deh, nggak masalah kalaupun dia punya pasangan yang lain, karena memang aku sadar aku jadi orang ketiga gitu loh. Atau memang kamu yang dulunya suka sakit hati sama pasangan, yang mungkin pasangan kamu sering on off, sekarang kamu mungkin sudah tidak merasakan hal itu lagi. Kamu udah membuat hidup kamu itu sangat enjoy sekali. Ya, ini yang kamu lakukan. Karena kamu capek dengan rasa sakit hati, dengan rasa kecewa kamu, dengan rasa bertanya-tanyanya kamu, udah capek dengan begitu. Jadi sekarang fokus saja kepada pekerjaan, itu lebih menguntungkan untuk kamu. Ini waktu yang benar-benar bermanfaat akan kamu lakukan. Kamu tidak akan membuang waktu kamu yang tidak berguna ya di sini. Untuk hal-hal yang tidak berguna. Oke, lanjut di sini ada Seven of Cup. Nah, aku juga melihat kamu itu akan benar-benar ditemukan dengan berbagai macam mungkin orang-orang, energi-energi yang lain gitu ya. Jika kamu seorang yang single, aku yakin kamu dengan bersinarnya kamu itu banyak orang yang akan menghampiri kamu. Banyak energi yang akan menghampiri kamu. Tapi kamu juga harus bisa selektif. Energi itu siapa? Ini ada ular, ada kelelawar gitu ya, ada tangga. Jadi kata di dalam ini ada sebuah cinta, tapi cinta itu bermacam-macam. Ada yang tulus, ada yang modus, ya. Ada yang benar-benar akan memanfaatkan kamu, ya. Tergantung bagaimana cara kamu menilai, ya, seseorang tersebut. Oke? Nah, ini ada Three of Cups dan kamu juga akan ditakdirkan bertemu dengan seseorang. Mungkin pertemuan ini begitu singkat, ya, begitu sangat singkat. Ini sifatnya sementara, tetapi pertemuan yang sementara ini, pertemuan yang singkat ini menghasilkan sebuah rasa
ya mungkin rasa yang benar begitu dalam gitu ya. Mungkin saja dia begitu mencintai kamu, dia begitu menginginkan kamu ya. Dia begitu sangat apa ya, berharap sekali. Mungkin ada pertemuan tapi sudah berpisah satu sama lain. Mungkin berpisah jauh ya, jauh lokasi, tempat ya. Namun saat berjauhan itu muncul rasa rindu, rasa kayak ingin ketemu, dan rasa ingin bersatu kembali. Nah, itu yang dirasakan dia. Sehingga pada akhirnya mungkin saja ini ketemu dengan soulmate. Mungkin saja dia soulmate kamu karena pertemuan itu mungkin saja hanya sebentar. Terkadang pertemuan sebentar itu yang begitu sangat apa ya, mmm, apa ya, kayak membuahkan sebuah hasil lah gitu ya. Pandangan pertama itu begitu sangat menggoda ya, oke itu. Oke itu, kita akan coba lihat, apalagi pesan yang akan kamu dapatkan di sini. Oke. Oke. Mendingan lakuin yang terbaik aja. Hasil akhirnya terserah sama yang di atas. Ingat aja bahwa yang di atas itu maha baik. Jadi kita itu perlunya itu berusaha saja dan berdoa. Untuk hasil biar Tuhan yang akan menentukan ya. Jadi kita nggak usah khawatir, intinya berusaha saja. Berusaha saja dan berdoa. Maka apapun yang kita inginkan, apa yang kita harapkan ya semoga akan terwujud. Yang nenek moyang kita lawan itu penjajah. Yang kita lawan itu adalah hawa nafsu, overthinking, insecure, dan anxiety. Jadi ini ya, beberapa dari kamu, sekarang kita harus bersyukur kalau kita itu udah merdeka dari penjajahan. Tapi sekarang yang lebih parahnya lagi gitu ya, kita dijajah oleh pikiran kita sendiri, kita dijajah oleh keegoan kita dijajah oleh emosinya kita gitu. Jadi sekarang itu yang harus kita lawan. Oke? Berusahalah untuk tetap sabar, ikhlas ya, melakukan hal yang positif. Semua ini akan hilang. Kamu tidak akan insecure lagi, kamu tidak akan anxiety lagi, kamu tidak akan merasa khawatir lagi, kamu tidak akan merasa takut lagi. Ini yang dikatakan. Jadi sekarang tunjukkan kalau kamu itu adalah orang yang hebat. Pada dasarnya kamu memang hebat, ya. Kamu tidak ingin lagi disakiti, tidak ingin dikecewakan lagi. Saatnya kamu tunjukkan kepada dunia kalau kamu itu bisa bahagia. Oke. Kalau Tuhan nilai kita dari hasil akhirnya, mungkin kita boleh protes karena Tuhan menilai apa yang sudah ditakdirkan sama dia. Tapi yang Tuhan nilai kan proses kitanya. Ya, makanya kita bisa benar-benar bisa melewati proses ini, menjalankan proses ini dengan ikhlas, dengan sabar, dengan perjuangan. Ya, di sini apalagi dosen yang susah dihubungi itu bisa jadi memang mereka benar-benar sibuk. Yuk hubungi lagi, buktikan bahwa kita ngerjain revisinya sungguh-sungguh. Jadi ini pesannya itu kayak kita itu kalau kita jatuh, kita jangan menyerah gitu loh. Kita bangkit lagi. Karena kalau kita menyerah, ya hidup kita habis. Kita tidak akan pernah berubah. Tapi kalau kita sudah jatuh, kita bangkit. Ayo berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, ya udah kita merangkak. Nggak bisa merangkak, kita ngesot. Intinya kita tetap beranjak dari tempat itu. Oke? Ini dia. Ini gambaran itu. Ini secara halus ya ini ya. Kata-kata secara halusnya ya. Pernah nggak berpikir kalau kita mulai sekarang kayaknya udah telat. Ternyata mendingan telat dibandingkan tidak sama sekali. Iya. Jadi kamu jangan ngerasa, oh umur aku udah 30, umur aku udah 40 gitu ya. Bisa nggak ya aku sukses? Bisa nggak ya aku lebih baik? Bisa nggak ya aku ketemu jodoh? Bisa. Ya, yakinkan diri kamu. Apa yang harus kamu lakukan? Ya usaha dan berdoa. Perbaiki diri. Walaupun kamu sudah baik, ya perbaiki lagi. Oke? Maka yakin kamu akan menemukan hal-hal yang di luar dugaan kamu. Ketika kita yakin bahwa Tuhan Maha Tahu dan Tuhan tahu di depan kita ada apa, kita pasti yakin bahwa Tuhan tuh baik banget. Memang iya, Tuhan baik banget. Saat kita punya masalah sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan solusinya kepada kita. Terkadang kita aja yang nggak peka. Kita aja yang merasa kayak ada kesombongan, ada keangkuhan. Jadi sekarang coba jadilah orang yang baik. Maka kalau orang baik lakukan hal yang positif. Apapun yang terjadi pada kita akan selalu ditunjukkan, dituntun jalannya. Oke? Nah, gini mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi. Dadah.